Connection established. Komunikasi dengan pasien anak-anak. Pada tahap ini, anak sudah mampu menguasai antara 200-900 kata. Oleh karena itu, perawat dapat lebih banyak menggunakan teknik verbal, lebih banyak daripada tahapan usia sebelumnya. Sifat anak pada tahapan tumbuh kembang ini adalah egosentris, rasa ingin tahu dan inisiatif yang tinggi. Oleh karena itu, anak perlu diberitahu akan segala sesuatu yang terjadi pada dirinya, dan semua tindakan yang akan dilakukan perlu diberitahukan secara jelas pada anak. Perawat dapat berkomunikasi dengan anak dengan menggunakan objek transasional seperti boneka. Sebelum bertanya langsung pada anak untuk mengurangi kecemasan anak. Posisi tubuh yang terbaik adalah sejajar dengan pandangan mata anak. Perawat juga harus konsisten dalam berkomunikasi, secara verbal maupun nonverbal. Jadi, jangan tertawa atau tersenyum saat dilakukan tindakan yang menimbulkan rasa nyeri pada anak. Misalnya diambil darah, dipasang infus, dan lain-lain. Berbicara dengan kalimat yang singkat, jelas dan spesifik, menggunakan kata-kata sederhana dan konkret. Komunikasi dengan pasien dewasa. Orang dewasa yang dirawat di rumah sakit bisa merasa tidak berdaya, tidak aman dan tidak mampu ketika dikelilingi oleh tokoh-tokoh yang berwenang. Status kemandirian mereka telah berubah menjadi status di mana orang lain yang memutuskan kapan mereka makan dan kapan mereka tidur. Ini merupakan pengalaman yang mengancam dirinya, di mana orang dewasa tidak berdaya dan cemas, dan ini dapat terungkap dalam bentuk kemarahan dan agresi. Dengan dilakukan komunikasi yang sesuai dengan konteks pasien sebagai orang dewasa oleh para profesional, pasien dewasa akan mampu bergerak lebih jauh dari imobilitas biopsikososialnya untuk mencapai penerimaan terhadap masalahnya. Suasana dalam berkomunikasi dengan orang dewasa. Yang pertama yaitu suasana hormat menghormati. Orang dewasa akan mampu berkomunikasi dengan baik apabila pendapat pribadinya dihormati. Ia lebih senang kalau ia boleh turut berpikir dan mengemukakan pikirannya. Yang kedua, suasana saling menghargai. Segala pendapat, perasaan, pikiran, gagasan, sistem nilai dan yang menyampingkan harga kendala dalam jalannya dianut perlu dihargai. Yang ketiga, suasana saling percaya. Saling percaya bahwa apa yang disampaikan itu benar adanya, akan dapat membawa hasil yang diharapkan. Dan yang terakhir yaitu suasana saling terbuka. Terbuka untuk mengungkapkan diri dan terbuka untuk mendengar orang lain. Hanya dalam suasana keterbukaan segala alternatif dapat tergali. Komunikasi dengan pasien lansia. Berkomunikasi pada lansia berbeda dengan komunikasi dengan individu lainnya, karena lansia itu pada dasarnya adalah unik, pada nilai, kepercayaan, persepsi, budaya, dan pemahaman serta lingkungan sosial yang berbeda. Perbedaan tersebut dapat menghasilkan komunikasi yang tidak efektif antara perawat dengan lansia. Dalam berbicara kepada orang dengan usia lanjut, sikap kita sebaiknya berwajah yang berseri dan jangan berbicara dengan terburu-buru. Berikan suara yang lembut. Selain itu, gunakan bahasa yang sederhana dalam menyampaikan informasi. Usahakan agar intonasi suara tidak terlalu cepat dan tidak terkesan menggurui. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam berkomunikasi dengan lansia. Yang pertama, penurunan pendengaran. Solusinya adalah dengan menggunakan alat bantu dengar,
bicara langsung dengan jelas dan pelan pada telinga yang mengalami gangguan pendengaran. Gunanya untuk merangsang stimulus. Minimalkan pembicaraan via telepon karena kesulitan mendengar. Yang kedua, penurunan penglihatan. Gunakan tekstur dan ekspresi wajah dengan maksimal, berhadapan langsung ketika berkomunikasi, dan pencahayaan yang cukup. Hindari cahaya yang bersinar dan terlalu menyilaukan, serta minimalkan komunikasi tertulis. Yang ketiga, normal aging process. Adanya penurunan sensori dan penurunan memori adalah hal yang wajar bagi lansia. Penurunan memori biasanya hanya dapat mengingat peristiwa yang lampau. Promosian informasi melambat. Yang terakhir yaitu perubahan sosial. Timbul akibat adanya perubahan fisik dan normal aging process. Solusinya adalah dengan diberi pemahaman dan diajak bersosialisasi. Apa yang diyakini orang tua dengan orang yang masih muda misalnya sangat bertentangan. Contoh, lansia menganggap bahwa jam 8 malam itu sudah terlalu larut untuk menerima tamu. Teknik pendekatan dalam perawatan lansia pada konteks komunikasi. Yang pertama, pendekatan fisik. Mencari kesehatan tentang kesehatan objektif. Kebutuhan, kejadian yang dialami, perubahan fisik organ tubuh, tingkat kesehatan yang masih bisa dicapai dan dikembangkan, serta penyakit yang dapat dicegah progresivitasnya. Yang kedua, pendekatan psikologis. Pendekatan ini bersifat abstrak dan mengarah pada perubahan perilaku. Maka umumnya membutuhkan waktu yang lebih lama untuk melaksanakan pendekatan ini. Perawat sebagai konselor, advokat terhadap segala sesuatu yang asing, atau sebagai pena. Masalah pribadi dan sebagai sahabat yang akrab bagi klien. Yang ketiga, pendekatan sosial. Pendekatan ini dilaksanakan meningkatkan keterampilan berinteraksi dengan lingkungan. Mengadakan diskusi pada tukar pikiran, bercerita, serta bermain merupakan implementasi dari pendekatan ini, agar klien dapat berinteraksi dengan sesama lansia maupun dengan petugas kesehatan. Dan yang terakhir yaitu pendekatan spiritual. Perawat harus bisa memberikan kepuasan batin dalam hubungannya dengan Tuhan atau agama yang dianutnya, terutama pada saat klien sakit atau mendekati kematian.